Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Succession Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Praska Putrantio yang merupakan Senior Research Analyst Infovesta. Kita akan langsung sapa saja. Pak Praska, apa kabar Pak? Ya, halo, selamat sore, baik. Terima kasih Pak Praska sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini nih harga saham gabungan lebih cenderung tertekan Pak Praska. Ya, Level 62 sudah ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. ya, Bagaimana analisis Anda? Saham-saham big cap tampaknya mengalami koreksi yang cukup dalam, didukung juga oleh saham-saham sektor pertambangan logam mineral mentah. Analisis ya, Anda Pak Praska. baik. Untuk pergerakan bursa kita hari ini memang bisa dikatakan memang sudah agak berat dari pembukaan. Jadi panjang pergerakan ini didominasi koneksi di sesi 2 di zona merah ya, di tengah tekanan bursa regional yang memang bergerak variatif, yang bisa dikatakan bursa ini agak minim sentimen. Terutama setelah bursa Eropa yang dibuka mengalami pelesuan ya kan, dan juga bursa Amerika juga cenderung lemah meskipun sudah dipastikan adanya rilis paket $9 Amerika Serikat untuk penanganan COVID di Amerika Serikat ya. Namun hal tersebut tidak membuat bursa cukup bergairah karena kalau kita lihat di sini kan pasar tampaknya sudah mengapresiasi hal tersebut jauh-jauh hari dan juga cenderung merespon dengan adanya kenaikan imbal hasil obligasi di Amerika Serikat dengan 10 tahun yang membuat kekhawatiran pasar ada potensi kenaikan inflasi sekaligus bisa dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan suku bunga yang juga relatif rendah saat ini. Dan juga memang saya menekan saham-saham yang membuat IHSG jatuh di bawah 6.200, ya ini dari sektor pertambangan dan juga perbankan ya, yang ini yang saya lihat memang terus memberatkan ke IHSG di hari ini. Baik, kalau kita lihat dari sisi sektornya Pak Praska, tadi komoditas terutama dari perkebunan masuk ke dalam penopang dari indeks harga saham gabungan seiring juga kenaikan harga dari komoditasnya. Namun di penutupan sesi kedua ini kondisinya cukup berbeda Pak. Saham-saham dari berbasis CPO justru berbalik arah mengalami koreksi. Sebenarnya apa yang Anda lihat dari posisi teknikal? Apakah memang para pelaku pasar memanfaatkan momentum kenaikan setelah profit sudah cukup, kemudian profit taking dalam hal ini? Ya, untuk dari pergerakan dari indeks sendiri ya, ini saya melihat memang tampaknya indeksnya sudah relatif berat juga ya, karena tak hanya dari saham logam yang mengalami koreksi ya, tapi memang dikatakan kenaikan yield ini membuat kenaikan dari indeks dolar Amerika Serikat itu menjadi juga kembali terlihat ya. Ini yang menurut saya menjadi sentimen negatif buat di pasar komoditas, karena penguatan dolar kan cenderung akan menekan harga komoditas, terutama komoditas logam seperti nikel dan timah juga kembali terkoreksi. Agak berbeda memang pada komoditas seperti CPO yang justru mengalami rally ya, yang sekaligus yang bisa ada membackup dari saham-saham perkebunan seperti AALI dan juga London Sumatera seperti itu. Dan memang di sini pergerakan indeks juga secara teknikal pasca penguatan yang bisa dikatakan bertahan di level 6.300 ya, ini sudah mengalami tekanan. Jadi tekanan tadi itu sudah mengalami, jadi koreksi hari ini cukup wajar karena sebelumnya sudah mengalami zona jenuh beli yang cukup tinggi ya, sehingga IHSG jadi koreksi untuk jangka pendek. Baik, dari beberapa saham yang sudah mengalami koreksi cukup dalam, termasuk juga beberapa perbankan big cap, Pak Praska, secara fundamental ini dinilai cukup baik, koreksi dalam masih terus berlanjut. Apakah sudah direkomendasikan untuk masuk kembali, Pak Praska? Oke, untuk saham big cap dan sektor perbankan, sebenarnya saya lihat belum terlalu cukup menarik untuk bisa dikoleksi ya. Kita namun bisa tetap melakukan average down, hanya saja belum bisa all out untuk bisa masuk satu posisi karena secara tren katakan untuk saham BBRI ya, perbankan kapitalisasi besar, bahkan ini memang koreksi besar hari ini, tapi belum secara teknikal ini cukup dikatakan murah atau menarik ya. Dan juga kita lihat posisi support seperti tadi BBRI sendiri, kita melihat ada potensi di 4.500 ya, dan ada potensi bisa level yang lebih menaik lagi, support kuat di level 4.100. Artinya memang koreksi saat ini masih belum menjadi yang paling level menarik untuk dilirik seperti itu. Investor masih harus cermati lebih lanjut ke depan. Oke, rekomendasinya lebih ke arah wait and see, Pak Praska? Ya, masih lebih ke wait and see. Baik, tapi secara teknikal pandangan Anda untuk BBRI, level support berapa yang menarik untuk diperhatikan? Oke, untuk BBRI sendiri ya, kita melihat hari ini kan dia terkoreksi 4.580 ya, dengan
support pertama di moving average 50 hari kan di 4.575 ya, hampir mendekati itu support pertama. Nah kita lihat yang kondisi lebih menarik ada di level 4.150 sampai 4.200 ya, 4.250 maksud saya. Itu menjadi level akumulasi yang menarik. Jadi itu untuk saat ini kita masih melihat posisi ke depan seperti apa. Baik, lebih ke wait and see terlebih dahulu. Begitu juga dengan BBCA, Pak Praska? Ya, dengan BBCA, karena BBCA hari ini juga koreksi belum terlalu cukup dalam ya, masih cukup bertahan di level untuk saat ini berarti di penutupan 33.025 ya, yang mana secara posisi harga kita lihat di sini masih jauh dari posisi untuk supportnya yang menarik di level 31.000 maksud saya, 31.000 untuk bisa kembali dikoreksi seperti itu. Baik. Saham-saham di sektor logam mineral mentah, Pak, ada Antam, kemudian Inco hari ini juga kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, ada posisi TINS juga. Analisis dan rekomendasi Anda? Ya, untuk dari saham-saham logam memang ya kita bicara secara sentimen global, tentu saja USD Index menguat ini kan memang menjadi momok ya buat untuk harga komoditas sekaligus juga buat untuk pergerakan harga komoditas itu sendiri seperti itu. Nah, maksudnya saham-sahamnya. Jadi menurut saya untuk saham-saham logam ada baiknya kita masih lakukan wait and see dulu ya terhadap saham-saham tersebut di tengah koreksi yang saat ini masih terjadi. Dan untuk tadi saham timah ya kalau kita bicara itu kita lihat kita masih menunggu support lanjutan itu di level 1.450 sampai di level 1.650 untuk saham timah untuk saham Antam ya. Di sini mewakili untuk nikel dan juga emas ya, ini kita lihat Antam itu berada yang menarik di level 1.875 sampai di level 2.100 yang dimana hari ini sendiri sudah tersentuh di level 2.000 seperti itu. Baik, rekomendasi dari saham-saham perbankan, kemudian juga saham-saham logam mineral mentah yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam, masih lebih direkomendasikan wait and see terlebih dahulu, kemudian juga beberapa level support yang bisa diperhatikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke komoditas lainnya, Pak Praska. Untuk saham-saham berbasis CPO, bagaimana view Anda? Ya, untuk saham-saham berbasis CPO memang di sini ditopang oleh harga komoditas itu sendiri yang justru sepanjang masuk di sini menguat kembali ya 2%, artinya menginjak itu juga masih cukup kencang sekitar hampir 5% dan kembali menyentuh level 4.000 ringgit Malaysia per ton ya. Artinya ini menurut saya tentu saja berdampak positif pada pergerakan saham berbasis CPO seperti London Sumatra dan juga Ali seperti itu. Sementara yang yang alternatif lebih menarik lagi adalah seperti SJMP juga yang ini juga sudah mulai bergerak naik. Jadi kita lihat CPO di sini memang prospeknya di jangka pendek masih cukup menarik, hanya saja tadi untuk Ali dan SJMP, maksud saya sistem SJMP karena relief cukup kencang, saya lebih prefer kepada lebih trading ya, trading jangka pendek ya kan mungkin mingguan. Sementara kalau Ali kita masih bisa hold ya dengan tadi kisaran di level 10.900 sampai resisten terdekat itu di 1.600. Namun untuk lebih jangka menengah kita bisa bicara ke level puncak sebelumnya sudah dicapai di level 13.000 seperti itu. Oke, Ali dan LSIP lebih direkomendasikan, Pak Praska. Ya. Baik, kalau kita lihat juga kinerja mereka secara full year ini dari posisi laba di tengah pandemi banyak yang melejit cukup signifikan, terpengaruh oleh kenaikan harga. Tadi Anda katakan ini lebih ke arah untuk jangka menengah. Dengan posisi Februari sekarang untuk jangka menengah ini dalam kisaran berapa, Pak Praska, untuk beberapa bulan ke depan? Untuk saham apa tadi? Saham-saham berbasis CPO, Pak. Oke, baik. Untuk saham-saham berbasis CPO kita melihat bahwa ya secara untuk ke depan ini memang demand untuk CPO sendiri sebenarnya secara musim ya kita lihat harusnya sudah mulai sudah terlalu kencang lagi ya, dan kita lihat di sini memang momentum dari CPO sendiri ini sudah memasuki jalan ke kuartal 1. Jadi kita melihat CPO ini sudah trennya mulai kita trading ke jangka pendek ya seperti itu, sehingga tadi untuk saham-saham CPO ada baiknya saya sarankan mungkin juga transaksinya view-nya tidak sampai ke jangka pendek menengah tapi orientasi ke jangka pendek. Baik,
untuk saham-saham rekomendasi dari saham-saham berbasis CPO. Menarik Pak Praska, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti di segmen selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali.